Jadi kalau dibilang ini adalah Orde Baru 2.0, ya tepat. Dan baru 1 tahun kita merasakan begitu cepat terjadinya degradasi di semua komponen, termasuk ekonomi. Rupiahnya sudah parah, kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang juga justru blunder, memperburuk kondisi ekonomi, dan gak mau diingatkan. Jadi kalau kita refleksi dan kita mengutuk Orde Baru sebagai 32 tahun yang cukup kelam dari berbagai aspek, termasuk juga hak-hak perempuan dan lain-lain, hak pekerja, hak buruh. Hari ini kondisinya jauh lebih buruk daripada Orde Baru. Ini ya ibaratnya panggilannya ada di kita, di akademisi dan juga di masyarakat sipil, bagaimana membangun kekuatan yang kolektif dan perang narasi harus kita kuasai. Jadi kita menuju pada prakrisis, tinggal apa yang bisa kita lakukan. Takut gitu ya, atau bersolidaritas sama teman-teman yang ada di garda terdepan. Jadi soal reformasi ini sebenarnya ada pertanyaan besar. Jangan-jangan memang reformasi tidak pernah ada gitu. Karena dalam sisi ekonomi, korupsi, kolusi nepotisme, elite capture, monopoli sumber daya alam, hanya berbeda nama PT-nya. Bahkan sebagian PT yang masih ada di dalam era Orde Baru sekarang ya berubah aja menjadi anak-anak usaha, dan muncul perusahaan-perusahaan yang sebenarnya kepemilikan atau beneficial ownership-nya masih pada tangan-tangan yang sama. Jadi secara struktur ekonomi gak ada perubahan. Komoditasnya nambah aja nih, tambah parah. Kayu masih, dan itu kebocoran sumber daya alam dan korupsinya juga masih besar di situ. Tapi ditambah, sekarang ada bioetanol, kemudian ada nikel, ada bauksit, dan juga ada barang-barang tambang lainnya. Jadi skala ekstraksi sumber daya alam yang menjadi bahan bakar dari ketimpangan dan struktur ekonomi itu masih terjadi. Bahkan skalanya jauh lebih masif. Dan tadi soal pencabutan dui fungsi ABRI, ternyata dui fungsi ABRI-nya memang gak pernah hilang gitu ya. Jadi saya bilang ini fase istirahat sebentar aja dui fungsi ABRI-nya. Jadi sekarang kan kembali lagi di kehidupan masyarakat sipil, menguasai banyak bidang-bidang ekonomi yang cukup strategis atas nama bahasa-bahasa militer lagi gitu ya. Pertahanan nasional, kedaulatan. Tapi sebenarnya yang terjadi pada Orde Baru mengulang lagi, tapi dalam skala yang jauh lebih brutal, lebih subtle, lebih terlihat, lebih vulgar, nggak ada malu-malunya juga. Jadi kalau dibilang ini adalah Orde Baru 2.0, ya tepat. Dan Orde Baru 2.0 ini ya merusak semua persaingan usaha atau cita-cita yang bahkan kalau kita lihat ini mundurnya bukan hanya mundur pada saat era reformasi gitu ya. Tapi ini mirip seperti era Orde Baru awal. Dan baru 1 tahun kita merasakan begitu cepat terjadinya degradasi di semua komponen, termasuk ekonomi. Belum ada satupun presiden, kalaupun Soeharto dulu dibandingkan ya. Soeharto pun dari 66 ke 74, berapa tahun tuh setelah terjadinya malari ya. Jadi ada fase kurang lebih sekitar berapa? 8 tahun. Dari mulai berkuasa sampai malari terjadi. Ini baru 1 tahun. Rupiahnya sudah parah, kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang juga justru blunder, memperburuk kondisi ekonomi, dan gak mau diingatkan gitu ya. Dan bedanya lagi kalau era Soeharto masih dilindungi oleh teknokratik yang ada di sekelilingnya, dulu namanya mafia Berkeley ya. Sekarang 1 tahun udah langsung militer yang melakukan komando dan memberikan input langsung kebijakan. Teknokratnya takut mendekat, bahkan teknokrat era Jokowinya takut mendekat sekarang. Jadi kalau kita refleksi dan kita mengutuk Orde Baru sebagai 32 tahun yang cukup kelam dari berbagai aspek, termasuk juga hak-hak perempuan dan lain-lain, hak pekerja, hak buruh. Hari ini kondisinya jauh lebih buruk daripada Orde Baru. Jadi kita harus katakan Indonesia bukan maju kemana-mana nih. Tadi berlari ke belakang, atau sebenarnya kita bukan makin maju, tapi justru mengubur diri ke dalam.
Dan saya kira ini situasi hari ini kalau dibandingkan dengan Orde Baru mirip seperti tahun 96. Jadi jangan bayangkan hari ini itu 98 nih. Tapi 96 ke 97. Jadi sudah ada peringatan-peringatan bahwa kebijakan-kebijakannya tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu, dari pelaku usaha juga. Dan pada saat itu sudah mulai ada gejala-gejala ya. Industrinya mulai ada PHK. Terus perusahaan-perusahaan itu invoice ataupun price list harga tuh bergantinya tiap hari. Saking kurs itu nggak bisa dikendalikan. Nah hari ini nggak bisa ngelihat, oh ini beda nih dengan 98. Jangan lihat 98 ya. Ini adalah tahun 96 ya. Maka satu hentakan sedikit lagi kita akan menuju pada fase mengulang lagi kegagalan Soeharto 97 dan 98. Kenapa? Hampir kita lihat nih misalnya koperasi Desa Merah Putih. Itu mengulang kegagalan koperasi unit desa. Sekarang ada yang namanya Badan Ekspor dan Antara Sumber Daya Indonesia. Yang AHU-nya baru jadi 19 Mei 2026. Tanggal 20 Mei diumumkan oleh Presiden Prabowo. Mengulang apa? Dan antara sumber daya ini atau DSI mengulang kegagalan BPPC Cengkeh. Yang mungkin sedikit berbeda atau hampir sama sebenarnya. Pada waktu era Soeharto itu ada konsolidasi gerakan buruh ya. Nggak boleh ada serikat pekerja lain kalau nggak salah selain SPSI ya. Nah hari ini Monas kemarin pada waktu May Day itu kan bentuk konsolidasi pekerja juga. Bahwa pekerja yang merayakan May Day itu adalah May Day yang dihadiri oleh Presiden. Kalau ada May Day lainnya di luar dari Monas, maka dianggap dia bukan dari konsolidasi gerakan buruh. Jadi caranya hampir sama template-nya. Sehingga kalau bagi kita sih melihat kemunduran-kemunduran ini pertanyaannya kan apa yang bisa kita baca, dan kalau ini mengarah pada kejatuhan ataupun terjadi shock yang begitu besar, maka pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari dari 96, 97 dengan hari ini? Apa yang kurang? Kalau menurut saya sih satu ya, sebenarnya yang kurang adalah kepercayaan diri dari masyarakat sipil. Sebenarnya masyarakat sipilnya hari ini makin banyak. Jumlah serikat pekerja pun lebih banyak daripada era Soeharto kan gitu. Nah, tapi antara masyarakat sipil dengan pekerja mungkin ada jarak yang makin jauh. NGO-nya ataupun think tank-nya tidak memiliki basis dibandingkan tahun 90-an dulu mereka merawat basis. Hari ini siapa yang punya basis? Pertanyaan itu. Kemudian akademisinya. Jumlah dosen tahun 96 dibandingkan tahun 2026 tentu banyak hari ini, banyak kampus. Tapi kenapa makin banyak dosen, makin redam tuh suara-suara kritis. Bahkan kampusnya dijadikan SPPG, MBG, dosennya juga nggak banyak yang bersuara gitu. Artinya reproduksi jumlah akademiknya meningkat, tapi reproduksi intelektualnya di kampus-kampus macet. Satu lagi yang menurut saya juga harus jadi pelajaran ya, adalah saling menghubungkan titik-titik kritis atau melting pot di banyak daerah tadi, sehingga isunya tidak hanya menjadi isu mengkritisi melawan Prabowo itu dari Jakarta atau parsial per isu. Jadi kalau anti korupsi, ekonomi, lingkungan, energi sendiri gitu ya. Sementara kalau tahun 96 sampai dengan 97 aja atau tahun-tahun sebelumnya kita lihat konsolidasinya itu begitu cair. Artinya mereka yang membawa isu anti korupsi bertemu dengan gerakan perempuan, bertemu dengan gerakan hak asasi manusia, bertemu dengan ekonom-ekonom yang progresif pada saat itu. Nah, jadi menurut saya sih sekarang ini lagi permasalahannya sudah sangat jelas, bacaannya hampir sama, korupsinya makin masif, tapi dari sisi masyarakat sipilnya itu entah cara kerjanya dia terfragmentasi atau dia melihat bahwa kekuatan sekarang ini logistiknya jauh lebih besar daripada era Soeharto. Tapi kalau saya ngelihat sih mereka bisa punya MBG, bisa punya Kopdes ya. Tapi yang jelas
Soeharto punya logistik yang juga berkuasa 32 tahun, unlimited, lebih besar lagi. Dan Soeharto 32 tahun versus ini baru 1 tahun. Kalau kita bisa bilang, ibaratnya Jokowi mengantarkan pada konsolidasi kekuatan autokrasi tadi. Prabowo yang sebenarnya harusnya dalam fase menikmati otoritarian gitu ya, menikmati fasisme. Tapi ternyata umurnya pendek juga dalam hal gejolak-gejolak yang terjadi sekarang, baru 1 tahun dia udah merasa paranoid. Soeharto paranoidnya baru 74, kemudian terkonsolidasi lagi lama sekali ya, tahun 80-an sampai tahun 98 baru akhirnya Soeharto jatuh. Jadi artinya yang kita hadapi hari ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada menghadapi Soeharto dan bagaimana Soeharto sampai ke level daerah-daerah dengan Golkarnya, dengan pengaruh partai politiknya dan rente-rente ekonominya. Hari ini yang menjadi rente pun juga bingung terhadap kelakuan dari Prabowo juga. Karena Prabowo membawa rente yang baru. Jadi kalau dulu ada 9 naga, sekarang berganti menjadi 9 haji. Dan 9 haji semuanya juga nggak satu suara dengan Prabowo. Karena Prabowo juga memiliki vehicle atau modal kapitalnya sendiri. Jadi saya kira elitnya pun juga lebih scramble dibandingkan era-era Orde Baru. Nah itu yang menurut saya sih panggilannya ada di kita gitu ya. Panggilannya ada di Selamat datang Ibu Ita. Ya Bu Ita. Ini ya, ibaratnya panggilannya ada di kita, di akademisi dan juga di masyarakat sipil. Bagaimana membangun kekuatan yang kolektif dan perang narasi harus kita kuasai. Sehingga ya, mereka yang melakukan autokrasi ataupun otoritarian tadi sebenarnya tidak merasa besar gitu ya. Tapi sebenarnya mereka dalam kondisi yang sangat rapuh, jauh lebih rapuh dibandingkan Soeharto selama 32 tahun. Jadi kita menuju pada prakrisis, tinggal apa yang bisa kita lakukan. Takut gitu ya, atau bersolidaritas sama teman-teman yang ada di garda terdepan. Itu ya. Mungkin itu Bro Yasar. Oke. Thank you Bang Bima. Aku mau chipin sedikit sebelum aku kasih mic ke yang lain. Sedikit follow up question aja. Tadi seputar lanskap buruh begitu ya, atau kelas pekerja begitu. Kalau tadi disebut di area Orde Baru meskipun mungkin serikatnya sedikit tapi tetap bisa punya daya mobilisasi. Di era sekarang ini ada pengaruhnya gak sih dengan melihat misalnya ada bacaan bahwa tenaga informal tuh jauh lebih banyak. Jadi orang tuh lebih banyak survival mode gitu ya, kurang lebih. Itu berpengaruh gak ya ke daya pukul masyarakat juga, ke perlawanan kepada rezim yang emang menekan sebetulnya? Ya, secara porsi memang terjadi pemiskinan dari kelompok menengah ini. Makanya kita ini kan educated dan prekariat. Jadi yang menjadi masalah sekarang ini yang educated dan prekariat. Jadi dia terdidik tapi dia bekerja di informal. Sekarang jumlahnya 60% dari total tenaga kerja. Tapi yang informal ini termasuk ojol gitu ya, termasuk buruh harian. Dia nggak mau diidentifikasikan sebagai buruh. Dan ini juga refleksi juga. Jadi kelas menengahnya dalam 10 tahun terakhir berkurang 10 juta orang. Tahun lalu berkurangnya 1,1 juta orang kelas menengah. Karena Prabowo tuh hanya memperhatikan 20% yang paling atas dan 40% kelompok yang paling bawah. Yang bawah dapat MBG dan Kopdes, jadi pekerja di dapur-dapur gitu ya, dapat bansos. Sementara yang paling atas ini kan diservis dengan berbagai insentif-insentif. Jadi yang menengahnya makin menyusut. Tapi refleksi saya begini, kalaupun pekerjaannya beralih menjadi pekerja yang prekariat atau informal, ada kegagalan dari serikat pekerja untuk mendefinisikan kembali apa itu sebenarnya pekerja atau buruh. Jadi yang informal pun gak merasa mereka bagian dari pekerja. Padahal sebenarnya kita bisa bilang yang informal ini blue collar juga. Atau pekerja kerah biru juga gitu ya. Jadi semakin banyak gig worker, pekerja-pekerja lepas begini, serikat pekerjanya makin melemah. Nah ini yang saya kira di banyak negara serikat pekerja melemah. Tapi di Amerika Serikat
ada mulai pembalikan arah dalam 2-3 tahun terakhir. Yang informal itu termasuk pekerja taksi dan lain-lain ya, taksi online. Itu mulai tertarik untuk berserikat lagi. Karena mereka bisa mendefinisikan ulang sebenarnya pekerja baik formal maupun informal adalah korban dari sistem yang tidak adil. Bedanya yang satu yang formal yang kerja di kantoran gitu ya, atau di pabrik-pabrik dia dieksploitasi oleh pemilik pabriknya, yang satu lagi dieksploitasi oleh pemilik platform. Tapi nggak pernah tuh ada serikat pekerja, pasti susah banget, pasti akan langsung bilang nggak bisa kita tuh mengorganisir ojol. Ojol itu bukan pekerja, ojol itu komunitas, ojol itu adalah mitra. Dan itu juga dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk selalu bilang bahwa mengadvokasi buruh dengan ojol adalah dua hal yang berbeda. Sehingga memang dilemahkan. Tapi serikat pekerjaannya nggak punya strategi untuk merangkul mereka yang semakin masuk dalam informal tadi. Itu yang kegagalan pasca reformasi.